Selamat pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana materi kita hari ini yaitu membuat produk. Saat sebuah perusahaan menciptakan produk dan barang untuk dijual kepada konsumen, pasti akan melalui proses produksi yang ketat, baik dari perencanaan, pengembangan, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Setiap langkah akan ditangani secara serius pada tahap pembuatan produk hingga tahap output saat mereka menjual ke pelanggan. Proses produksi yang tepat untuk setiap perusahaan biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti teknologi yang tersedia, jumlah produk yang bisa dihasilkan, dan struktur organisasi. Nah, sini pertama A, pengertian proses membuat produk. Proses membuat produk adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan, atau teknik rangkaian kombinasi proses yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa untuk mencapai hasil yang direncanakan. Istilah ini memiliki arti yang sama seperti yang didefinisi untuk istilah proses produksi. Berikut tujuan proses membuat produk. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan dari ketersediaan barang dan jasa. 2. Memberikan nilai tambah pada suatu produk. 3. Memenuhi permintaan pasar baik dari pasar domestik maupun internasional. 4. Memperoleh keuntungan agar suatu perusahaan mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. 5. Menghasilkan barang ekspor untuk menambah narasumber devisa negara. 6. Merangsang tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. 7. Sebagai pengganti produk yang rusak atau kadaluarsa atau barang yang habis karena pemakaian. C. Tahapan proses membuat produk. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan ini merupakan tahapan dalam menentukan beberapa hal dalam proses produksi, seperti produk apa yang akan dibuat, jumlah bahan baku yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, dan jumlah tenaga kerja untuk melakukan produksi. 2. Penentuan aliran. Routing atau jalur atau alir adalah suatu kegiatan untuk menentukan urutan kegiatan dari proses produksi. Fokus dari tahap ini mulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, dan kontrol kualitas hingga distribusi barang-barang manufaktur. Penjadwalan. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu produksi harus dilakukan setelah alur dibuat. Dalam pelaksanaan penjadwalan mempertimbangkan jam kerja para karyawan dan durasi setiap alur produksi. D. Karakteristik proses membuat produk. Karakteristik proses membuat produk berdasarkan proses. Yang pertama, A. Produksi langsung. Proses ini meliputi produksi primer dan sekunder. Proses primer adalah kegiatan produksi yang diambil langsung dari alam, misalnya pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Sedangkan proses sekunder adalah kegiatan produksi yang menambah nilai tambah pada barang yang sudah ada, misalnya kayu untuk membuat rumah, baja untuk membuat jembatan, dan masih banyak lagi. B. Produksi tidak langsung. Kegiatan produksi yang hanya memberikan hasil dari keahlian atau produk berupa jasa, misalnya jasa mekanik, jasa antar, jasa kesehatan, konsultasi, dan sejenisnya. 2. Berdasarkan karakteristik proses produksi. A. Proses ekstraktif. Kegiatan produksi dengan mengambil produk langsung dari alam. B. Proses analitis. Aktivitas produksi yang memisahkan suatu produk menjadi bentuk
kian mirip dengan aslinya. C. Proses fabrikasi atau proses mengubah suatu bahan menjadi beberapa bentuk produk baru. D. Proses sintetis atau proses membangun beberapa bahan produksi menjadi suatu bentuk produk. Prosedur sintetik pun sering disebut sebagai proses perakitan. 3. Karakteristik berdasarkan periode produksi. A. Produksi berkelanjutan. Produksi yang menggunakan berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Sifat produknya hanya beberapa jenis dan diproduksi dalam skala besar tanpa terpengaruh oleh musim atau kondisi cuaca dan waktu. B. Produksi intermiten. Produksi yang tidak berjalan sepanjang waktu biasanya dipengaruhi oleh perubahan musim, pesanan, dan berbagai faktor lainnya. Terakhir, jenis membuat produk berdasarkan periode. Proses jangka pendek, kegiatan produksi yang secara cepat dan langsung dihasilkan barang atau jasa bagi konsumen. Misalkan makanan seperti roti bakar, gorengan, dan lain-lainnya. Proses jangka panjang, kegiatan produksi memakan waktu lama. Contohnya, memanam padi di ladang atau membangun rumah. Produksi yang dibutuhkan waktu yang lama. 3. Proses berkelanjutan. Proses ini merupakan kegiatan produksi yang mengelola bahan secara berurutan melalui beberapa tahapan prosesnya hingga menjadi suatu produk. Jadi misalnya pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan lain-lainnya. Intermediate. Proses ini merupakan kegiatan produksi yang mengelola bahan mentah dengan cara menggabungkan menjadi suatu produk. Jadi, contoh proses produksi mobil, di mana suku cadang mobil dibuat secara terpisah melalui serangkaian mesin, ban, dan sebagainya. Itu adalah jenis proses produksi berdasarkan produknya. Nah, jadi materi membuat produk ini sampai di sini dulu. Mungkin beberapa materi yang saya jelaskan ini bisa kalian pahami dan kalian bisa menyimak dengan baik. Pesan dari saya, materi ini tolong kalian pelajari dan bisa mencari referensi lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya patokan dari materi apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih dan salam sehat.